Di sekolah, kita tidak hanya belajar ilmu, kita juga belajar bagaimana cara diterima. Tapi, apa jadinya jika diterima menjadi sebuah keharusan? Beli ayo nongkrong. Hah? Nongkrong di Warbot. Warbot? Ya, aku pengen balik. Udah ikut aja lah, tinggal duduk doang. Yaudah deh. Ya. Tekanan sosial tidak selalu berupa paksaan. Kadang, ia datang sebagai rasa tidak enak. Aurel, lihat deh nilai aku yang bagian ini 95. 95 doang, punya aku bisa nyampe 100 tahu. Yang penting aku nilai 95 sih, aku diajarin dari les juga. Tapi kan yang penting nilai aku yang paling besar. Standar yang diciptakan lingkungan bisa berubah menjadi tekanan yang membebani individu. Kamu lagi baca apa? Baca Dilan. Salfok, kok HP-nya Android sih? Jelek banget, biru. Lihat dong nih, iPhone 16 Pro Max 2 TB, case iBox putih lagi nih, lihat tuh. Dalam kelompok sosial, perbandingan seringkali tidak terhindarkan. Kok sepatu lu jelek banget sih? Tuh, lihat dong sepatu gue Puma, iPhone 16 Pro Max 2 TB, case iBox. Lihat nih, tuh sepatu lu jelek banget kayak gitu, pocel apaan? Udah sana lu pergi aja. Komentar kecil dapat membentuk persepsi besar terhadap diri seseorang. Woi, lihat nih, HP gua sekarang iPhone, jam gua iPhone. Terus lihat nih, sepatu gua sekarang udah bersih loh, udah gila branded banget. Gimana penampilan gua? Keren banget kan? Ketika seseorang terus menyesuaikan diri, perlahan ia mulai menjauh dari jati dirinya. Ya, aduh, gue capek banget. Ikutin gengsi orang-orang. Padahal HP udah iPhone begini, jam udah iWatch, sepatu udah keren banget gini. Aduh. Tekanan sosial tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dirasakan di dalam. Beli ayo nongkrong aja beli, Warbot. Kemana? Warbot. Ayo lah, beli cuma sebentar. Gak mau, dah. Gue mau balik. Gak. Udah, gue males. Ya kenapa ya? Gak tahu. Menjadi diri sendiri bukan berarti menolak lingkungan, tetapi memilih apa yang sesuai dengan diri sendiri. Saskia datang lagi. Sendirian terus. Aneh deh. Di sekolah,
Tidak semua tawa berarti kebahagiaan. Kadang, di balik tawa, ada seseorang yang sedang tersakiti. Siapa juga yang mau temenan? Pasti diem doang. Candaan yang diulang terus-menerus bisa berubah menjadi tekanan. Komentar tentang fisik sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa bertahan lama. Apa sih orang udah penuh? Bullying tidak selalu berupa kata-kata, diam dan pengabaian juga bisa melukai. Iyalah gitu. Ya udahlah biarin aja. Luka sosial tidak terlihat secara fisik, tetapi terasa secara emosional. Lu gak ngerasain lu ketahuan? Maksudnya, dia sendirian terus. Kesadaran seringkali muncul ketika kita mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Udah yuk, kasihan Saskianya. Iya juga ya, kita gak usah ikut-ikutan lagi gak sih? Lingkungan memiliki peran penting dalam mengontrol perilaku sosial. Saskia kita di sini ya. Boleh. Kita bareng aja ya. Bullying bukan hanya tentang pelaku dan korban, tapi tentang pilihan, diam, ikut, atau menghentikan. Sekolah sering disebut sebagai agen sosialisasi sekunder. Namun, apa yang terjadi jika norma hanya dianggap sebagai tulisan di atas kertas? Kedisiplinan bukan sekedar soal waktu, tapi soal penghargaan terhadap sistem. Siap. Siap baca doa dan hati dimulai. Ya, ini hubungannya dengan pihak tinggal lembaga pembiayaan. Nanti kita pakai kata modal, ya. Oke, kamu pelajari nanti. Silakan saya menjelasin asuransi, saya menjelasin lembaga pembiayaan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang saya buat, yaitu berjudul Kami Peduli Bumi. Jadi di proyek ini tuh saya itu mempunyai ide bahwa kita tuh harus menjaga lingkungan. Interaksi sosial yang sehat membutuhkan empati. Sombongan menciptakan jarak. Ini satu bu, berapa? Sikap apatis mencerminkan lunturnya kepedulian terhadap lingkungan sosial. Ketidakpedulian sering berujung pada jarak sosial.
mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Jadi apapun saya silakan. Mau jadi pejabat boleh, mau jadi pengusaha bagus, mau jadi ulama silakan. Kadang, seseorang hanya butuh kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Tak ada kata terlambat untuk berubah. Dari kesalahan, ia belajar menjadi lebih baik. Orang yang dulu dibenci, kini mulai memperbaiki diri. Perubahan kecil bisa mengubah segalanya. Uang elektronik itu apa sih, Dak? Uang elektronik atau e-money adalah sistem pembayaran dengan uang elektronik yang berfungsi data satu uang dari pemilik ke barang atau jasa. Kalau unsur-unsur uang elektronik itu apa aja? Unsur-unsurnya diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Terus digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik. Menjadi disiplin dan sopan bukan berarti tunduk, tetapi menghargai orang lain. Perubahan perilaku adalah kunci keharmonisan masyarakat. Apakah kita bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi perlahan menjauhkan yang dekat. Kebiasaan kecil yang diulang setiap hari bisa berubah menjadi ketergantungan. Ketika layar menjadi pusat perhatian, lingkungan sekitar mulai terabaikan. Ya elah, udah capek-capek belajar, dapat nilai cuma segini. Males lah. Gadget tidak hanya menjadi hiburan, tetapi tempat seseorang menghindari masalah. Semakin tenggelam dalam dunia digital, semakin jauh hubungan sosial nyata. Kecanduan tidak selalu terlihat jelas, tetapi dampaknya perlahan muncul. Biografi yang bahasa Indonesia. Udah sih. Ya Udah sih. ya gue belum sama dua anjing. Tapi gue kayak belum coba itu loh. Gue belum. Guys, aku boleh librung nggak? Hah? Ya, boleh. Kesadaran muncul saat seseorang menyadari bahwa ia kehilangan momen nyata. Kembali terhubung dengan sekitar berarti kembali menemukan diri sendiri.
Dunia digital akan selalu ada, namun kehidupan nyata tidak bisa diputar ulang. Masalah sosial tidak selalu besar dan terlihat jelas. Kadang ia hadir dalam hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Pada minjem utang ke orang lain lebih sulit gak? Mau ucap utang walaupun ke saudara sendiri susah gak? Susah, pasti orang tua pun juga mungkin pernah sharing ya kan? Pernah cerita, susah. Tapi kalau kita punya uang barang sendiri, makanya kata ibu nanti kalau kamu udah kerja, sisihin uangnya buat beli. Sikap tidak menghargai sering muncul tanpa disadari. Maaf ya, Wan. Solidaritas memudar ketika kepedulian mulai hilang. Wan, seragamnya rapi banget kayak bocah culun. Udah ya, kelas aja gue ya. Enak aja pelajaran. Tapi keren juga gue kayak lu guys, gue ngikut ah. Nah gitu dong, seragamnya biar nggak kayak bocah culun. Jangan kan. Kita adalah bagian dari lingkungan kita sendiri. Apa yang kita lakukan, sekecil apapun, akan membentuk dunia di sekitar kita. Jadi, apakah kita akan diam atau mulai berubah? Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melihat